Namaku Tyrun. Aku Uniqua. Aku Tasya. Namaku Auster. Namaku Asep. Dan kami Adalah sahabat. Bulan kan berganti, biarpun kita hilang sama. Bertanya tentang sosial di RT 2. Berapakah jumlah penduduk di RT 2? Kalau penduduk kurang lebih 135 kakak. Kalau kamu bertanya jumlah jumlah manusianya, ya itu memang harus dihitung kembali. Tapi kalau jumlah kakaknya memang 135. Silakan diprediksi kalau satu keluarga punya anak 2 atau 3, ya bisa dinyalikan aja. Ya. Bagaimana perbandingan dalam angka kelahiran dan kematian? Nah, kalau perbandingan antara kelahiran dan kematian berselisih jauh antara yang meninggal. Kalau yang meninggal kan belum tentu 1 tahun sekali, tapi kalau melahirkan hampir 1 tahun bisa 4-3 kali yang melahirkan. Apa sebagian besar kepercayaan yang dianut oleh warga RT 2? Alhamdulillah agama Islam. Masalah agama, Ya. ya alhamdulillah bisa dikatakan 99,9% itu menganut agama Islam. Dan kehidupan beragama di sini alhamdulillah juga rukun. Walaupun ada sebagian kecil beragama Nasrani, tapi bisa menyesuaikan diri. Apa sebagian besar mata pencaharian warga RT 2? Kalau sebagian besar sekarang itu kan dengan adanya pabrik-pabrik sudah mulai banyak di PHK, makanya dikatakan sebagian besar ya pengangguran ya, tapi ya untuk mencari nafkah ya yang penting bisa hidup untuk sehari-hari. Dan pekerjaan itu kok tidak pasti gitu. Kalaupun ada yang menjadi tukang parkir, ada yang menjadi kerja di pasar, dagang, walaupun itu kecil-kecilan, hanya mereka berupaya untuk bertahan kehidupannya aja. Apa sebagian besar pendidikan terakhir warga RT 2? Kalau masalah pendidikan mah saya bisa dikatakan mayoritas ya SMA. SMA. Bagaimana pola hidup pada masyarakat RT 2? Kalau pola hidup di sini mah majemuk nih. Artinya majemuk itu apa yang dianut, apa yang dipercaya itu sebagai bahan kehidupan mereka. Jadi tidak ada yang menonjol gitu ya. Jadi kehidupan majemuk itu ya sehari-harinya ya itu dan itu aja yang digeluti. Yang terakhir, bagaimana tingkat kehidupan dalam masyarakat RT 2? Tingkat kehidupan ya alhamdulillah lah. Kalau dikatakan kurang juga enggak, dikatakan lebih juga enggak, ya realitas lah dik. Jadi tidak ada yang menonjol kecuali memang orang itu mempunyai usaha, mempunyai ya kadang-kadang jadi sebagian besar ada menjadi pegawai. Tapi kalau untuk kehidupan warga bisa dikatakan mayoritasnya mah ya cukup aja gitu, nggak ada yang lebih. Ya udah Pak, cuman gitu aja nanti. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Christian Firmansyah dari SMA Negeri 4 Cimahi. Mau mewawancarai Teteh dengan nama siapa? Nama saya Siti Mesaro. Ya, wawancara saya ini tentang penelitian sosial ya Teh ya. Ya, jadi pertanyaan pertama dari saya itu apa pekerjaan Teteh? Saya sekarang saat ini sebagai guru. Iya, kebetulan. Terus yang kedua itu pendidikan Teteh terakhir itu Saya alhamdulillah S1 pendidikan satu Iya. di mana? di Universitas 11 April Sumedang. Oh iya. Yang ketiga itu apa alasan Teteh untuk melakukan pekerjaan tersebut? Karena saya mengambil kuliah jurusan pendidikan, otomatis saya diharuskan untuk menjadi seorang guru gitu. Karena guru itu bukan pilihan, tapi adalah sebuah takdir menurut saya gitu deh. Oh iya. Terus yang keempat itu bagaimana pola hidup Teteh di keluarga maupun di masyarakat? Saya mengusahakan untuk mengolah hidup saya harus sehat gitu, harus menerapkan 4 sehat 5 sempurna, berolahraga rutin tiap minggu seminggu sekali itu jogging gitu ya. Yang terakhir dari saya itu apakah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan Teteh itu cukup untuk memenuhi kebutuhan? Ya menurut saya sih alhamdulillah cukup saja untuk hanya sekedar untuk bensin ataupun jajan cilok gitu. Iya. Baik Teh, sekian dari saya wawancaranya itu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian dari SMA Negeri 4 Cimahi mau mewawancarai Bapak tentang penelitian sosial. Iya. Dengan Bapak siapa? Pak Koko Supriyatna SPD. SPD. Oke. Pertanyaan dari saya itu apa pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya sebelum pensiun, saya jadi guru di SMP Pahlawan Toha, Bandung. Oh ya. Apa pendidikan terakhir Bapak? Pendidikan saya tadi juga dikatakan itu sarjana pendidikan. Ya, sarjana pendidikan. Ya, kemudian saya pensiun tahun 2018. Saya 2018. Ya. Terus apa alasan Bapak untuk melakukan pekerjaan tersebut? Alasannya ya namanya juga orang hidup ya, mencari sesuap nasi, ya, kemudian mencari ya kebahagiaan batin dan lahiriah lah. Dalam arti saya mengabdi jadi seorang guru itu ya untuk memenuhi kebutuhan baik rohani maupun ya jasmaninya, artinya mencari ekonomi gitu ya, untuk kebutuhan keluarga. Pertanyaan terakhir dari saya itu apakah pendapatan penghasilan terakhir Bapak itu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang ya, karena ekonomi pada zaman sekarang itu dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari semakin meningkat. Tapi alhamdulillah Allah akan memberikan suatu kecukupan lah yang secara tidak langsung dapat memberikan gambaran dan memberikan kebahagiaan untuk keluarga saya. Berarti sekian saya pertanyaan dari saya itu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Christian dari SMA Negeri 4 Cimahi, mau mewawancarai Ibu tentang penelitian sosial. Maaf, dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Dais. Ibu Dais. Pertanyaan dari saya yang pertama, bagaimana pola hidup di keluarga Ibu? Saya di rumah sebagai ibu rumah tangga biasa melakukan kegiatan sehari-hari. Di samping itu saya melakukan usaha rumahan. Usahanya yaitu beternak ayam petelur. Jadi hasilnya saya menjual telur. Ya, oke. Terus yang kedua, apa pendidikan terakhir Ibu? Pendidikan terakhir SLTA. Ya. Ya. Terus
Yang ketiga, apa pekerjaan ibu? Ibu cuma sebagai ibu rumah tangga Ya, dan wirausaha. biasa. Ya. Terus apa alasan ibu melakukan kegiatan wirausaha itu? Untuk menambah penghasilan, membantu penghasilan dari suami, usaha suami. Yang terakhir itu, apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan? Alhamdulillah bisa menambah sedikit-sedikit Oh iya. ya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, sekian saja ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Pak, saya Tito dari Seman 4, izin bertanya sedikit. Ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Budi. Oh, sedikit pertanyaan Pak buat sekitaran RT sini. Di sekitaran sini ada berapa kakak ya Pak? Kurang lebih ada 66 kakak. Oh. Kalau buat angka perbandingan kelahiran sama kematiannya gedean mana itu Pak? Ada cuma sedikit. Kelahiran ya, tapi nggak ya begitu, cuma ada berapa ya bisa dihitung, cuman kalau kematian ya, ya alhamdulillah nggak ada gitu, belum ada gitu. Berapa tahun kemudian itu belum ada semenjak saya di RT itu. Oh, berarti Kalau kelahiran ya ada gitu, cuman ya signifikan sekali ada 1, 2, 3 orang gitu. berarti di sekitaran sini lebih banyak kelahirannya Kak. Iya. Kalau buat kepercayaan yang dianut di sekitaran RT ini apa ya Pak? Kepercayaannya itu apa? Semuanya menganutnya agama Islam. Ada sekian 85% Islam, sisanya ya Kristen. Kalau buat mata pencahariannya di sekitaran RT ini apa Pak kebanyakan? Kalau di sini kebanyakannya ini pensiunan sama wira swasta, karyawan swasta. Kalau buat pendidikannya kebanyakan apa Pak lulusan? Lulusan kebanyakan ya SMK, SMA. SMK SMA ya Pak? Iya, SMK sama SMA. Kalau buat pola hidupnya di sekitaran sini gimana Pak? Pola hidupnya ya alhamdulillah ya mencukupi, alhamdulillah mencukupi gitu. Jadi ya, tapi ada sebagian kecil yang kurang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Ya tapi alhamdulillah gitu bisa mencukupi. Kalau buat tingkat kehidupan dalam masyarakatnya gimana Pak? Kalau buat di sekitar sini? Kehidupannya ya biasa-biasa aja lah. Jadi tingkat kehidupannya ya minimal ya menengah ke bawah, rata-ratanya gitu, kebanyakan. Ya, sekian aja Pak pertanyaan dari saya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian dari SMA Negeri 4 Cimahi mau mewawancarai ibu tentang penelitian sosial. Dengan ibu siapa? Saya Ibu Tika Karya Hembarawati. Iya. Pertanyaan dari saya itu, Bu, yang pertama, apa pekerjaan ibu? Saya seorang guru. Saya ngajar di SD Setiamanah Mandiri 1 Cimahi. Terus apa pendidikan terakhir ibu? Saya S1 dari PGSD UPI Bandung. Terus apakah tujuan ibu untuk melakukan pekerjaan tersebut? Saya punya cita-cita dari dulu jadi guru karena saya ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Ya. Terus apa peran hidup ibu di keluarga maupun di masyarakat? Ya kita sih selalu mendapatkan pola hidup kita sederhana, tidak memaksakan diri, jadi sesuai kan pendapatan kita, penghasilan kita itu dengan kebutuhan kita. Jadi kita nggak usah neko-neko lah gitu. Dan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, terus maaf ibu yang terakhir ini, apakah pendapatan yang
dipegang oleh ibu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah cukup, sangat-sangat cukup, karena walau bagaimanapun kan itu kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau kita memang boros, ya mau berapapun penghasilan kita ya kita akan cukup. Tapi kalau kita menggunakan pola hidup kita yang hemat, sederhana, menyesuaikan dengan kondisi, berapapun itu insya Allah pasti cukup. Intinya kita harus banyak bersyukur, itu saja. Oke. Sekian Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Christian Firmansyah dari SMA Negeri 4 Cimahi. Mau mewawancarai Ibu tentang penelitian sosial. Maaf, dengan Ibu siapa? Pertanyaan pertama dari saya itu apa pekerjaan Ibu? PNS di bidang Pangandaran. Ya. Terus yang kedua itu apa pendidikan terakhir Ibu? Pendidikan terakhir Ibu SMA sekolah menengah atas. Ya. Terus yang ketiga itu apa alasan Ibu untuk melakukan pekerjaan tersebut? Untuk memberikan cara ya yang mencari membantu hasil suaminya. Terus yang keempat itu bagaimana pola hidup Ibu di keluarga? Pola hidup Ibu di keluarga, pertama Ibu menyiapkan sarapan kalau sebelum berangkat kerja, mencuci, menyapu setelah beres Ibu berangkat kerja. Ya. Terus pertanyaan terakhir dari saya itu, maaf Ibu, apakah pendapatan yang dihasilkan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, cukup. Baik, segitu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Firmansyah dari SMA Negeri 4 Cimahi. Mau mewawancarai Bapak mengenai penelitian sosial. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Sunario. Bapak Sunario. Oh ya. Yang pertama pertanyaan dari saya itu apa pekerjaan Bapak? Supir Berangkot. Ya. Terus yang kedua itu apa alasan Bapak melakukan pekerjaan tersebut? ya, karena sudah penuh kerjaan di sana sini ya, jadi supir angkot. Nah itu di sana. Oh, ya. Itu ya. Terus yang ketiga itu pendidikan terakhir Bapak itu apa? SLA. SLA. Ya. Terus yang keempat itu bagaimana pola hidup Bapak di keluarga? Ya, hidupnya ya sederhana, tapi ya tidak kekurangan. Ya. Sederhana tapi tidak kekurangan kan gitu. Ya. Terus yang kelima itu bagaimana aktivitas yang dilakukan sehari-hari Bapak di keluarga ini? Aktivitasnya ya selalu ya kerja, sampai narik di jalan, pulang lagi sore, udah gitu aja. Aktivitas tiap hari. Ya, kalau sore ya udah di rumah sama keluarga. Ya. Paling sekian saja Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Belum? Aku akan berbohong jika bilang aku tidak kecewa. Tapi aku tidak memiliki pikiran buruk tentang hubungan cinta yang putus. Apa yang pernah kami lakukan, itu tetap yang terbaik. Terima kasih untuk sudah mau bersamaku melalui banyak hal yang kita lalui. Semua itu adalah waktu yang baik yang begitu indah untuk dikenang. Dulu kita pernah berharap kita akan selalu bisa bersama-sama. Dulu aku merasa aku akan selama-lamanya denganmu ketika ketawa di atas motor. Mudah-mudahan kita kuat. Bapak mau wawancara buat ya? Sama yang lain lah, ini lagi cuci, beres ini belum beres. Ya udah. Ini bau amis ya tuh. Oh ya. Ya, betul lah.